Halo teman-teman, selamat pagi. Senang sekali kita bisa bertemu lagi pada kelas BIPA di tingkat A1. Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat ya, sehingga teman-teman semua bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik juga. Saya mau meminta maaf karena sampai hari ini kita belum bisa mengikuti pembelajaran secara offline atau pembelajaran secara tatap muka langsung. Karena seperti yang teman-teman tahu, pandemi belum selesai. Tapi jangan khawatir, karena teman-teman semua masih bisa mengikuti pembelajaran bersama saya lewat channel YouTube saya. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang silsilah keluarga. Tujuan pembelajarannya adalah teman-teman semua mampu memahami serta mengerti tentang nama-nama keluarga beserta perannya. Pembelajaran hari ini dimulai pada pukul 9 dan berakhir pada pukul 9.40. Maka pembelajaran hari ini berlangsung selama 40 menit. Oke, aktivitas kita hari ini ada 4. Yang pertama adalah kita akan membaca teks. Yang kedua, kita akan mengerjakan latihan. Yang ketiga, kita akan berdiskusi bersama. Dan yang terakhir, kita akan melakukan evaluasi. Oke. Sekarang, saya punya sebuah teks dan saya akan membacakan sebanyak 3 kali. Kalian bisa mengikuti saya. Pembacaan teks itu dilakukan dalam 3 kecepatan yang berbeda-beda. Pada yang pertama, pembacaan yang pertama saya akan membaca dengan pelan. Kemudian pada pembacaan yang kedua, saya akan membaca dengan kecepatan sedang. Dan pembacaan teks yang ketiga, saya akan membaca secara cepat. Teman-teman tentunya harus belajar untuk mengikuti dan kita akan membaca bersama-sama tentang teks tersebut. Oke? Yang pertama, kita baca perlahan-lahan ya. Keluarga Santi. Ada 5 orang di dalam keluarga Santi. Ada ayah, ibu, kakak perempuan, Santi, dan adik laki-laki. Aris adalah ayah Santi. Aris menikah dengan Siti Aminah, ibu Santi. Aris dan Siti Aminah adalah orang tua Eni, Santi, dan Hari. Eni adalah kakak perempuan Santi, dan Hari adalah adik laki-laki Santi. Eni adalah anak sulung di keluarga Santi. Santi adalah anak tengah dan Hari adalah anak bungsu. Eni sudah menikah. Santi dan Hari belum menikah. Bagus sekali. Oke, mari kita membaca untuk kedua kali teks keluarga Santi. Kali ini kita akan membaca dengan kecepatan sedang. Siap teman-teman? Keluarga Santi. Ada 5 orang di dalam keluarga Santi. Ada ayah, ibu, kakak perempuan, Santi, dan adik laki-laki. Aris adalah ayah Santi.
Aris menikah dengan Siti Aminah, Ibu Santi. Aris dan Siti Aminah adalah orang tua Eni, Santi, dan Hari. Eni adalah kakak perempuan Santi, dan Hari adalah adik laki-laki Santi. Eni adalah anak sulung di keluarga Santi. Santi adalah anak tengah dan Hari adalah anak bungsu. Eni sudah menikah. Santi dan Hari belum menikah. Wah, teman-teman hebat sekali. Kalian sudah membaca teks berjudul Keluarga Santi dengan kecepatan sedang. Oke, sekarang yang terakhir kita baca teks bersama-sama dengan cepat. Oke, siap teman-teman? Mari kita baca bersama-sama yuk. Keluarga Santi. Ada 5 orang di dalam keluarga Santi. Ada ayah, ibu, kakak perempuan, Santi, dan adik laki-laki. Aris adalah ayah Santi. Aris menikah dengan Siti Aminah, Ibu Santi. Aris dan Siti Aminah adalah orang tua Eni, Santi, dan Hari. Eni adalah kakak perempuan Santi dan Hari adalah adik laki-laki Santi. Eni adalah anak sulung di keluarga Santi. Santi adalah anak tengah dan Hari adalah anak bungsu. Eni sudah menikah. Santi dan Hari belum menikah. Setelah teman-teman membaca teks berjudul Keluarga Santi, teman-teman mendapatkan kosakata baru tidak ya? Tentunya mendapatkan. Ayo coba kita sebutkan satu persatu kosakata baru yang teman-teman dapatkan. Saya akan membacakan terlebih dahulu, lalu teman-teman bisa mengikutinya ya. Baik, kita akan menyebutkan satu persatu kosakata baru yang sudah kalian dapatkan. Saya akan menyebutkan terlebih dahulu, lalu teman-teman mengikutinya ya. Yang pertama, keluarga. Keluarga. Yang kedua, anggota keluarga. Anggota keluarga. Yang ketiga, ayah. Ayah. Keempat, ibu. Ibu. Yang kelima, anak. Anak. Yang keenam, kakak. Kakak. Yang ketujuh, adik. Adik. Yang kedelapan, anak sulung. Anak sulung. Yang kesembilan, anak tengah. Anak tengah. Yang kesepuluh, anak bungsu. Anak bungsu. Yang ke-11, anak tunggal. Anak tunggal. Yang ke-12, sudah menikah. Sudah menikah. Dan yang terakhir, 13, belum menikah. Belum menikah. Hore, hari ini teman-teman sudah mendapatkan berapa kosakata? Betul sekali, 13 kosakata baru dalam bahasa Indonesia. Oke, sekarang
karena teman-teman sudah menemukan kosakata baru yang pastinya teman-teman belum ketahui maknanya. Untuk tugas yang pertama atau latihan pertama, silakan teman-teman cari makna atau arti dari kosakata terbaru yang tadi teman-teman sudah dapatkan di dalam aplikasi KBBI di dalam gawai kalian, atau kalian bisa buka secara online di dalam kbbi.com. Kalian bisa menjeda video ini terlebih dahulu untuk mengerjakan latihan 1. Setelah selesai, kalian bisa melanjutkan video ini ya. Halo, gimana? Apakah sudah selesai mencari kosakata barunya? Atau teman-teman baru menemukan beberapa makna dari kosakata tadi? Tidak apa-apa, kita akan membahasnya bersama-sama. Untuk kosakata pertama, yaitu keluarga, itu bermakna ayah, ibu, beserta anak-anaknya. Lalu yang kedua, anggota keluarga, bermakna orang-orang yang ada di dalam sebuah keluarga. Kemudian ketiga, ayah itu bermakna orang tua kandung laki-laki. Lalu ibu bermakna orang tua kandung perempuan. Lalu anak bermakna generasi kedua. Mengapa dikatakan generasi kedua? Karena generasi pertama adalah orang tua kita. Lalu kakak bermakna saudara kandung yang lebih tua umurnya daripada kita. Selanjutnya, adik bermakna saudara kandung yang umurnya lebih muda dibandingkan kita. Selanjutnya, anak sulung bermakna anak yang pertama. Lalu, anak tengah bermakna anak yang kedua dari 3 bersaudara atau 5 bersaudara dan seterusnya. Anak tengah ini adalah anak yang memiliki kakak juga memiliki adik. Jadi posisinya ada di tengah-tengah. Selanjutnya, anak bungsu. Anak bungsu adalah anak yang paling muda umurnya atau anak yang terakhir di dalam sebuah keluarga. Selanjutnya, anak tunggal. Anak tunggal bermakna anak yang hanya ada satu di dalam sebuah keluarga. Selanjutnya, sudah menikah berarti sudah melakukan ikatan perkawinan. Dan yang terakhir, belum menikah bermakna belum melakukan sebuah ikatan perkawinan. Setelah teman-teman mengetahui kosakata baru beserta maknanya, maka saya akan memberikan tugas yang kedua. Nanti saya akan memberikan sebuah tabel yang adalah silsilah keluarga Santi. Teksnya sudah kita baca tadi di awal pembelajaran. Lalu tugas teman-teman adalah mengisi tabel-tabel tersebut dengan nama-nama anggota keluarga Santi berdasarkan peranannya, seperti siapa yang berperan sebagai ayah, siapa yang berperan sebagai ibu, dan selanjutnya. Teman-teman bisa
berdiskusi dengan teman-teman lainnya. Sehingga silahkan teman-teman menjeda video ini untuk mengerjakan latihan. Setelah selesai, silahkan kalian lanjutkan video ini karena kita akan membahasnya bersama-sama. Berikut adalah tabel silsilah keluarga Santi yang harus kalian kerjakan. Silakan kalian kerjakan, lalu setelah selesai kalian bisa melanjutkan video ini untuk mengetahui pembahasannya. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah berhasil mengisi semua tabel? Di situ ada 5 tabel. Apakah teman-teman sudah berhasil menjawab semuanya? Oke, mari kita bahas bersama-sama ya. Mari kita mengisi tabel bagian atas. Tabel yang berbentuk kotak berisi Aris. Dan tabel yang berbentuk oval berisi Siti Aminah. Lalu kita mulai mengisi tabel bagian bawah. Tabel berbentuk oval di bagian paling kiri berisi Eni. Kemudian, tabel berbentuk oval di bagian tengah berisi Santi. Dan terakhir, tabel berbentuk kotak di bagian paling kanan berisi Hari. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah berhasil menjawab semua tabelnya? Atau teman-teman bingung kenapa Aris bisa diletakkan di atas sedangkan Hari diletakkan di bawah? Saya akan memberikan jawabannya. Tabel berbentuk kotak melambangkan laki-laki, sedangkan tabel berbentuk oval melambangkan perempuan. Aris diletakkan di sini karena Aris berperan sebagai ayah. Siti Aminah diletakkan di sini karena Siti Aminah berperan sebagai ibu. Maka, Aris dan Siti adalah orang tua dari Eni, Santi, dan Hari. Eni diletakkan di paling kiri karena Eni adalah anak sulung atau anak pertama dari Aris dan Siti. Selain itu, Eni adalah kakak dari Santi dan juga Hari. Lalu, Santi diletakkan di bagian tengah karena Santi adalah anak tengah atau anak kedua dari 3 anak Haris dan Siti. Selain itu, Santi adalah adik dari Eni dan juga kakak dari Hari. Terakhir, Hari diletakkan di paling kanan karena Hari adalah anak bungsu atau anak terkecil dari Aris dan Siti. Selain itu, Hari adalah adik dari Eni dan juga Santi. Sekarang kita sudah ada di akhir pembelajaran. Apakah ada yang belum teman-teman pahami? Atau kalian sudah mendapatkan materi baru, pengetahuan baru tentang bahasa Indonesia? Tentunya sudah. Lalu, saya ingin bertanya, apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini bersama saya? Betul sekali. Kalian sudah belajar tentang silsilah keluarga, nama-nama keluarga beserta peranannya yang sudah kita latih dari teks keluarga Santi. Saya harap
teman-teman semakin memahami tentang silsilah keluarga. Tapi jika masih ada yang teman-teman tidak pahami, teman-teman bisa bertanya pada saya melalui kolom komentar. Silakan teman-teman menuliskan pertanyaan teman-teman di dalam kolom komentar tersebut. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Dan semoga pembelajaran yang sudah saya berikan kepada teman-teman dapat teman-teman pahami dan dapat teman-teman praktekkan sehingga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa. Semoga sehat selalu dan kita bisa bertemu di dalam kelas offline. Dadah!